Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guido Amartuna Persada dengan NIM 231030111034. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal refrigeran punya saya. Beberapa jenis refrigeran, kurangannya yaitu tidak langsung membahas sistem secara keseluruhan. Judulnya analisis jurnal refrigeran. Outline, pendahuluan, jurnal, klasifikasi, perbandingan, research gap, studi kasus, kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang, penggunaan refrigeran dengan GWP rendah penting untuk mengurangi dampak pemanasan global. Siklus Rankine organik ORC dan pompa kalor menjadi teknologi kunci dalam transisi energi. Tujuan, membandingkan dua jurnal penelitian terbaru tahun 2026 tentang kinerja sistem energi berbasis refrigeran ramah lingkungan. Ruang lingkup berfokus pada aspek energi, eksergi, ekonomi, dan lingkungan dari sistem ORC dan pompa kalor fleksibel. Jurnal yang direview, Jurnal 1. Judul, Analisis Energi dan Eksergi Siklus Rankine Organik untuk 6 Refrigeran Rendah GWP tahun 2026. Fokus penelitian menganalisis kinerja energi dan eksergi sistem ORC menggunakan 6 refrigeran rendah GWP serta menentukan kondisi operasi terbaik. Jurnal 2, judul Penilaian Komparatif Energi, Ekonomi, dan Lingkungan dari Pompa Kalor Fleksibel menggunakan refrigeran rendah GWP R1234YF tahun 2026. Fokus penelitian mengevaluasi kinerja energi, ekonomi, dan lingkungan dari sistem pompa kalor fleksibel berbasis R1234YF. Klasifikasi jurnal. Jurnal 1, jenis sistem, siklus Rankine organik, skala, simulasi skala pembangkit kecil daya 33,8 kW. Metode, simulasi numerik, Python neraca massa, energi, entropi, eksergi, 3 konfigurasi, dasar, reheat, regeneratif. Variabel bebas, jenis refrigeran 6 jenis, 2. Tekanan turbin 1,0 sampai 2,5 MPa. 3. Tekanan pompa 0,8 sampai 2,0 MPa. 4. Konfigurasi ORC. Variabel terikat, daya bersih, efisiensi termal, efisiensi eksergi, dan kerusakan eksergi. Jurnal 2, jenis penelitian pompa kalor fleksibel, skala, simulasi skala bangunan di Glasgow. Metode, simulasi berbasis data iklim, analisis SCOP, biaya siklus hidup, emisi CO2, membandingkan sistem fleksibel dan konvensional. Variabel bebas, jenis sistem, fleksibel versus dasar, 2 refrigeran R134A dan R1234YF. 3. Suhu lingkungan 2-8 derajat Celcius. 4. Mode operasi, pengisian dan pengosongan. Variabel terikat SCOP, biaya siklus hidup, LCC, emisi CO2, konsumsi energi. Analisis perbandingan, efisiensi, COP, dan performa sistem. Jurnal 1, simulasi ORC menunjukkan refrigeran R12343ZF menghasilkan performa terbaik dengan efisiensi eksergi 36,0%, efisiensi termal 10,6%, dan daya bersih maksimum 33,8 kW pada tekanan turbin 2,5 MPa. Jurnal 2, sistem pompa kalor fleksibel dengan R1234YF di Glasgow meningkatkan SCOP sebesar 11,05%, menghemat biaya siklus hidup plus minus 776, dan menurunkan emisi CO2 secara signifikan dibanding sistem konvensional. Perbedaan hasil, Jurnal 1 fokus pada pembangkit listrik dengan efisiensi eksergi tertinggi 36,0% dan daya 33,8 kW menggunakan R1243ZF untuk sumber panas konstan. Jurnal 2 fokus pada efisiensi pemanasan bangunan dengan peningkatan SCOP 11,05% dan penghematan biaya kurang lebih 776 menggunakan R1234YF untuk beban termal fluktuatif.
Studi kasus Jurnal 1 kelebihan utamanya memberikan data komparatif lengkap 6 refrigeran low GWP pada 3 konfigurasi ORC untuk kondisi operasi optimal. Kekurangan, sedangkan kekurangannya hanya berbasis simulasi tanpa validasi eksperimen dan belum mencakup analisis ekonomi. Jurnal 2 kelebihannya mengevaluasi sistem secara holistik dari sisi energi, ekonomi, dan lingkungan dengan data iklim nyata. Sedangkan kekurangannya terbatas pada simulasi di Glasgow saja tanpa uji di iklim lain dan belum ada implementasi skala nyata. Studi kasus, ringkasan hasil analisis. Untuk studi kasus pemanfaatan panas buang industri bersuhu rendah 90 derajat Celcius yang bersifat konstan dan kontinu. Sistem organik Rankine Cycle dari Jurnal 1 menjadi pilihan yang tepat secara teknis karena memang didesain khusus untuk mengonversi energi termal menjadi energi listrik dengan capaian daya bersih maksimum 33,8 kW dan efisiensi eksergi tertinggi 36,0% menggunakan refrigeran low GWP R123ZF pada kondisi operasi optimal tekanan turbin 2,5 MPa dan tekanan pompa 0,8 MPa. Sedangkan sistem pompa kalor fleksibel dari Jurnal 2 meskipun unggul dalam penghematan biaya siklus hidup sebesar kurang lebih 776 dan peningkatan SCOP 11,05% dengan R1234YF lebih dioptimalkan untuk aplikasi penyediaan panas bangunan dengan beban termal yang fluktuatif sesuai data iklim Glasgow pada rentang suhu 2-8 derajat Celcius. Rekomendasi atau kesimpulan secara keseluruhan dari kedua penelitian menunjukkan bahwa Jurnal 1 berhasil mengidentifikasi R1243ZF sebagai refrigeran low GWP paling optimal untuk konfigurasi ORC dalam menghasilkan listrik dari sumber panas buang konstan bersuhu rendah dengan capaian efisiensi eksergi tertinggi 36,0%, efisiensi termal 10,6% dan daya bersih maksimum 33,8 kW pada tekanan turbin 2,5 MPa. Sedangkan Jurnal 2 membuktikan sistem pompa kalor fleksibel dengan R1234YF mampu meningkatkan efisiensi energi musiman SCOP sebesar 11,05%, menghemat biaya siklus hidup kurang lebih 776 dan menurunkan emisi CO2 secara signifikan untuk aplikasi pemanasan bangunan dengan beban termal fluktuatif di iklim Glasgow. Sehingga pemilihan teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik sumber panas dan tujuan penggunaannya. Namun, kedua studi ini masih terbatas pada simulasi komputasi tanpa validasi eksperimen, cakupan iklim, serta analisis teknoekonomi yang komprehensif untuk implementasi skala industri maupun komersial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.